Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rizky Damayanti, NIM 15 2022 038. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hasanul Mulkan SHMH. Lanjutan materi yaitu 1. Subjektif adalah sebuah sikap yang mengacu kepada keadaan di mana seseorang berpikir relatif, hasil dari menduga-duga, sangkaan, perasaan, serta selera. Suatu sikap yang berdasarkan pada pandangan atau perasaan pribadi mengenai suatu hal merupakan sikap yang bersifat subjektif. 2. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. 1. Pengamalan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengamalan Pancasila dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. A. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila yang hidup di dalam masyarakat dimulai dari zaman kerajaan kuno. Ada Kutai, Sriwijaya, kerajaan sebelum Majapahit sampai penjajahan. Kebangkitan, zaman pra-kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila tersebut tidak pernah hilang dari masyarakat yang ketuhanan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan agama. Gotong royong juga hidup dalam masyarakat hingga menjelang kemerdekaan. Akhirnya, mendekati tahun 1945, para pemuda sadar harus membuat dasar negara karena kemerdekaan akan diberikan oleh Jepang. Maka, pada sidang BPUPKI yang pertama dengan agenda tunggal membentuk dasar negara setelah Indonesia merdeka. 1. Negara persatuan. 2. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Pengamalan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sistem politik. 3. Sistem ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 4. Sistem sosial dan budaya. 5. Sistem pembelaan negara. 6. Sistem pemerintah negara. B. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki masing-masing orang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. C. Sikap dasar pengamalan Pancasila. Contoh pengamalan sila ke-1 di rumah dan di sekolah yaitu saling menghormati antar manusia dan tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Contoh sikap sila kedua yaitu
Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun pendidikan. Menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Contoh sikap sila ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Tidak merendahkan suku dan adat budaya. Contoh sila keempat yaitu mengedepankan musyawarah, diskusi atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Contoh sikap sila kelima yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, menghargai hasil karya orang lain, tidak membeda-bedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya, bersikap kekeluargaan dan tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. D. Pedoman pengamalan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan bermasyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu berarti dari saya sendiri. Jika benar, maka kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.